Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Winihia dari kelompok 6 dan bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Kewirausahaan di kalangan dosen dan mahasiswa. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung mulai penjelasan dari materi yang akan disampaikan oleh Yeni Sarifah Dalimunte. Baiklah, saya Yeni Sarifah Dalimunte. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Istilah kewirausahaan ini sebenarnya adalah padanan atau gabungan dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sebenarnya ini sendiri berawal dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre yang berarti peluang, mencipta, dan mengelola suatu usaha. Jadi, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk melihat dan menilai peluang bisnis serta kemampuan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan mengambil tindakan dalam rangka mensukseskan bisnisnya. Selain itu, pengertian kewirausahaan itu adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui cara berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan suatu peluang usaha, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru tersebut, serta menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produknya. Ini sangat berguna sekali untuk suatu peluang usaha agar peluang usaha tersebut dapat berkembang dengan baik di kalangan masyarakat dan berguna untuk masyarakat tersebut. Saya Naina Putri Dewi akan menjelaskan langkah-langkah menciptakan usaha. Yang pertama, menentukan sumber ide baru. Kita dapat menanyakan ke beberapa orang mengenai produk yang sudah ada untuk dapat menciptakan sumber ide baru. Yang kedua, menemukan ide dengan cara fokus grup diskusi, tukar pikiran, dan analisis masalah. Kita dapat berdiskusi atau bertukar pikiran dengan partner kerja atau partner bisnis, keluarga, dan juga teman untuk dapat menemukan ide yang dapat kita kembangkan. Yang ketiga, berinovasi. Kita dapat berinovasi dengan produk-produk yang sudah ada. Produk tersebut dapat kita kembangkan agar berbeda dari produk yang sebelumnya. Yang keempat, menemukan peluang untuk menciptakan produk yang sedang dibutuhkan. Kita dapat melihat situasi dan kondisi di sekitar kita. Seperti saat ini sedang pandemi COVID-19, banyak orang yang membutuhkan masker serta hand sanitizer. Dan hal tersebut bisa menjadi peluang usaha untuk menciptakan produk yang dibutuhkan. Yang kelima, merencanakan dan mengembangkan ide sehingga dapat terrealisasikan. Kita dapat mengembangkan ide dan merencanakannya terlebih dahulu agar dapat terrealisasikan. Yang keenam, memikirkan masalah hukum terkait dengan barang yang kita jual atau kita ciptakan. Setelah ide telah terrealisasikan menjadi suatu barang, barulah kita memikirkan bagaimana mengatur izin edar serta izin usaha atas barang tersebut. Yang ketujuh, merencanakan operasional perusahaan. Setelah ide-ide terrealisasikan, kita dapat merencanakan tahap operasional perusahaan. Yang terakhir, yang kedelapan, mengeksekusi. Pada tahap ini, kita dapat menjalankan ide-ide yang telah kita rencanakan pada tahap-tahap sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Anggara Simanung Khalid akan melanjutkan presentasi dari pemateri 1 dan pemateri 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran kewirausahaan. Nah, sasaran kewirausahaan ini ternyata memiliki beberapa orang atau hal yang bisa dijadikan sebagai sasaran kewirausahaan. Nah, sasaran kewirausahaan yang pertama itu ada pada anak-anak atau generasi muda
muda dan para remaja yang pada umumnya tidak bersekolah atau tidak memiliki pekerjaan. Sasaran kewirausahaan yang kedua itu ada pada para pelaku kegiatan ekonomi atau orang-orang yang melakukan aktivitas ekonomi. Contohnya seperti pengusaha ya, baik itu pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Sasaran kewirausahaan yang selanjutnya itu adalah organisasi profesi dan kelompok-kelompok masyarakat. Nah, organisasi profesi itu adalah sekelompok individu yang bergabung menjadi satu karena adanya persamaan profesi atau karena adanya kebutuhan profesi. Nah, contohnya itu adalah Ikatan Dokter Indonesia atau ikatan-ikatan profesi yang lain. Selain dari organisasi profesi dan kelompok-kelompok masyarakat, sasaran kewirausahaan bisa juga meliputi usaha yang dilakukan pemerintah, contohnya yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang cara menjadi seorang wirausaha yang sukses. Yang pertama, seorang wirausaha harus memiliki skill sebagai seorang pengusaha. Adanya skill ini bisa menjadi langkah awal yang tepat untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Skill ini sangat bermanfaat dan akan sangat dibutuhkan selama masa membangun usaha. Contohnya misalnya seperti memahami target pasar atau memahami kebutuhan pasar dan yang lain. Nah, selanjutnya yaitu memiliki akses permodalan. Modal dalam satu usaha merupakan salah satu kunci agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. Kita bisa mendapatkan modal tersebut baik dari investor, uang kita sendiri maupun pinjaman dari bank. Langkah selanjutnya adalah mampu menghasilkan solusi. Dengan kita menghasilkan solusi yang tepat, produk ataupun jasa yang kita tawarkan akan lebih mudah diterima oleh pasar. Hal ini juga dapat membantu kelancaran suatu bisnis karena dapat meningkatkan penjualan yang terjadi. Selanjutnya yaitu cepat dalam mengambil kesempatan. Seorang wirausaha harus cepat dalam mengambil kesempatan agar tidak tertinggal oleh kompetitor. Selain itu, wirausaha juga harus mempertimbangkan setiap langkahnya dengan tepat dan cepat agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Langkah terakhir yaitu pandai mengatur wirausaha. Dalam berbisnis ada banyak hal yang perlu diatur, baik itu produksi maupun internal bisnis. Untuk bisa mempermudah pekerjaan dan kita bisa tetap berkonsentrasi dalam bisnis, kita bisa memanfaatkan teknologi yang tepat. Misalnya seperti membeli mesin khusus agar proses produksi bisa berjalan dengan cepat dan tepat. Saya Anggun Windu Utami Ajis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat kewirausahaan. Poin pertama ialah menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Ya, di bagian ini kita sebagai wirausaha bisa membuka peluang pekerjaan kepada pengangguran yang ada di kota sekitar atau di Indonesia ini. Dengan adanya peluang pekerjaan itu kita bisa mengurangi pengangguran tersebut. Lalu poin kedua ialah sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. Ya, maksud dari poin ini ialah kita sebagai wirausaha, kita bisa mengembangkan tren baru, kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi yang kita miliki, yang ingin kita kembangkan ke masyarakat. Adapun keuntungan dalam wirausaha yaitu kita bisa mengatur kapan aja usaha kita akan kita buka. Semua itu kita yang menghandle, semua itu kita yang mengatur. Lalu poin ketiganya ialah menjadi pribadi unggul yang patut diteladani karena sebagai orang wirausaha yang terpuji, jujur, berani, itu tidak akan merugikan orang lain. Tentu saja siapapun orangnya, jika kita bekerja jujur, terpuji, berani, siapapun bakal suka melihat kita dalam bekerja. Dengan hal itu, kita membuat peraturan-peraturan dalam usaha kita kepada karyawan kita, agar karyawan kita tidak semena-mena dalam bekerja. Jika mereka melanggar
peraturan yang kita beri. Jangan segan-segan kita memberikan sanksi kepada mereka agar mereka jerah. Lalu poin keempat ialah memberi contoh bagaimana bekerja keras, tetapi tidak melupakan perintah agama dekat dengan Tuhan. Ya, maksud dari poin ini kita sesibuk apapun kita dalam bekerja, kita tetap melaksanakan kewajiban kita sesuai agama dan kepercayaannya, agar kita bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan lancar dan berkah. Lalu poin kelima, selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu menjaga dan membangun lingkungan. Ya, maksud dalam poin ini ialah apa yang kita lakukan itu jangan sampai melanggar hukum yang telah berlaku. Lalu kita tetap menjaga hubungan kita dengan usaha yang lain agar tetap bisa membangunkan lingkungan sekitar. Ya, poin ke-7 yaitu berusaha memberi pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Poin ini kita saling berbagi, mungkin ya, berbagi sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Lalu poin ke-8 yaitu berusaha mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun dalam menghadapi pekerjaan. Ya, ini sama dengan contoh yang saya berikan tadi di poin ke-3 ya. Dengan kita memberikan didikan seperti itu, maka karyawan kita bisa menjadi karyawan yang jujur, mandiri, disiplin, dan lainnya. Dan kita juga bakal tidak segan dalam mempekerjakan dia dalam waktu yang lama. Poin selanjutnya yaitu hidup tidak berfoya-foya dan tidak boros. Kita sebagai wirausaha harus bisa memanage keuangan, harus bisa mengatur pengeluaran yang kita punya. Jika kita berfoya-foya dalam menggunakan uang, maka mungkin kebangkrutan yang kita alami itu cukup besar. Maka kita harus bisa menghandle semuanya dan bisa mengatur keuangan kita itu agar tidak mengalami kebangkrutan dalam berusaha. Poin yang terakhir yaitu memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan. Kita sebagai wirausaha, kita harus bisa berbaur kepada lingkungan sekitar atau masyarakat ya. Karena dengan kita bisa bergaul atau berbaur kepada lingkungan sekitar, itu akan memperlancar usaha yang kita lakukan atau bisa membuat usaha kita itu jadi laris karena kita bisa berbaur dalam masyarakat sekitar. Sekian penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Wati Sembiring. Ingin menyampaikan, dalam berwirausaha itu memiliki tujuan, yaitu tujuan yang pertama adalah A. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang B. Untuk membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar maupun masyarakat yang mampu handal dan unggul. Yang C adalah untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Dalam berwirausaha, wirausaha memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan berwirausaha yang pertama yaitu terbuka peluang untuk memperoleh peluang manfaat dan keuntungan secara maksimal. Dan yang kedua, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Dan yang ketiga, terbuka peluang untuk membantu masyarakat di dalam usaha. Yang keempat,
terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Kelemahan dari berwirausaha yaitu, yang pertama, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Yang kedua, memperoleh pendapat yang tidak pasti dan resiko yang sangat besar. Yang ketiga, tanggung jawabnya sangat besar. Dan yang keempat yaitu secara asas kewirausahaan. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Pratiwi. Saya ingin menyampaikan materi tentang langkah-langkah nyata perguruan tinggi dalam mendorong wirausaha muda di perguruan tinggi. Yang pertama, memasukkan kurikulum kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan. Dan kedua, memasukkan mata kuliah kewirausahaan ke dalam kurikulum. Ketiga, mendirikan laboratorium kewirausahaan. Dan yang keempat, mengadakan pelatihan kewirausahaan. Kelima, memberikan dukungan bagi wirausaha muda dengan memberikan kewirausahaan yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.